Plot twist putusan Mahkamah Konstitusi hingga DPR RI yang ngebut merevisi kilat Undang-Undang Pilkada. DPR menyandera putusan MK. Lalu bagaimana nasib Pilkada? Dari sini nih awal mulanya saat Mahkamah Konstitusi memutuskan dua klausul penting soal syarat calon kepala daerah di Pilkada 2024 dalam waktu kurang dari 60 menit Rabu lalu. Pertama, umur calon gubernur minimal 30 tahun dan calon bupati atau wali kota minimal 25 tahun saat mendaftar. Nah, sebelumnya Mahkamah Agung mengabulkan syarat umur calon gubernur 30 tahun saat pelantikan. Setelah dibahas di parlemen, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dan sepakat mengikuti putusan Mahkamah Agung. Sontak, keputusan ini dinilai ingin meloloskan Kaisang Pangarep yang umurnya belum sampai 30 tahun saat pendaftaran calon kepala daerah 27 Agustus nanti. Lalu yang kedua, syarat pengajuan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dan memiliki suara 20% dari jumlah kursi atau 25% suara sah dalam pemilihan umum DPRD. Poin aturan ini mengunci peluang PDIP untuk mengajukan calon sendiri, karena mau tidak mau sebagai partai politik yang memiliki kursi di DPRD wajib mengikuti klausul dari Balik DPR RI. Padahal peluang PDIP tadinya terbuka pada klausul ambang batas yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi syarat. Namun, lagi-lagi, Balik DPR RI kembali menganulir. Syarat ambang batas antara 6,5% sampai 10% hanya diberlakukan bagi partai non-parlemen. Otomatis, PDIP yang tidak ada koalisi tidak dapat mencalonkan via jalur ini karena memiliki perwakilan di DPRD. Nah, bicara soal beda putusan MK yang berbeda dengan Badan Legislasi. Ini komentar Jokowi. Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Semoga masih ingat ya, di tahun 2019 Jokowi pernah bilang bahwa putusan MK bersifat final. Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama-sama. Tidak heran, fenomena ini membuat media sosial ramai dengan tagar kawal putusan MK dan mengajak warganet untuk bersama-sama mengawal putusan jelang Pilkada 2024. Tim Liputan AMSCTV melaporkan.